Pemirsa, pemerintah begitu responsif menanggapi fluktuasi yang terjadi pada mata uang rupiah dan juga pada pergerakan indeks harga saham gabungan di Jakarta. Dan apa sebetulnya yang direncanakan oleh pemerintah ke depan untuk memperhatikan pasar finansial Indonesia. Kita sudah mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa untuk berbincang langsung dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Presiden, terima kasih sekali untuk waktunya. Dan Pak Presiden, Bapak begitu cepat, pemerintah dalam hal ini begitu cepat bereaksi atas terjadinya gejolak pada rupiah dan juga indeks harga saham gabungan dan langsung mengadakan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Jakarta. Sebenarnya apa yang direspons oleh pemerintah dalam kondisi ini? Baik, sebenarnya di tengah-tengah kesibukan saya menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dan juga menerima kunjungan kenegaraan dari Republik Tiongkok maupun Afrika Selatan, saya mengikuti dinamika dari pergerakan nilai tukar rupiah maupun indeks harga saham gabungan. Karena nilai tukar itu bukan hanya masalah ekonomi semata, juga menyangkut pada masalah psikologi rakyat kita. Kadang-kadang masalah sosial dan masalah politik. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah yang cepat dan tepat agar ini bisa dikelola dengan baik. Kemarin terus terang terjadi sedikit kekhawatiran atau kepanikan lokal kalau rupiah terus memburuk dengan nilai kejatuhan yang sangat signifikan, dan kalau ini terjadi pasti nanti citranya menjadi tidak bagus, kepanikan bisa terjadi. Oleh karena itulah sejak kemarin saya sudah meminta jajaran pemerintah, menteri-menteri terkait, wakil presiden terus mencari solusi bersama-sama Gubernur Bank Indonesia, karena mereka lah yang memiliki otoritas di bidang moneter. Dan ternyata setelah mereka melakukan langkah maraton, termasuk hari ini berlangsung, dicapai satu langkah-langkah yang baik, bagaimana pembelian dolar ini tidak melebihi kepantasan sehingga mengguncangkan nilai tukar rupiah. Sebenarnya Saudari Maria, ini kan secara ekonomi bisa dijelaskan, pasar uang itu kan juga supply and demand, permintaan dan penawaran. Karena pembelian dolar atau permintaan meningkat dengan tajam sekarang ini, Pertamina membeli untuk membayar ekspornya, transaksinya dengan negara lain, demikian juga BUMN tertentu, tentu ada pergerakan nilai tukar. Lantas seperti biasa, kalau ada pembelian besar-besaran, ada yang mengintipkan, spekulan ikut masuk ke situ. Akibatnya memang terjadi nervous sedikit pada pasar, seolah-olah ini ada lonjakan. Baik. Jadi Pak Presiden, koordinasi yang dimaksud Pak Presiden itu adalah mengkoordinasikan BUMN untuk belanja dolarnya ini dari segi pemerintah, sesuai kebutuhan. Ya, dari segi pemerintah tentu kita akan mengatur mekanisme dengan Bank Indonesia. Betul. Bagaimana transaksi jual beli ini tidak mengguncangkan nilai tukar ya. Sementara itu juga harus ada policy-policy Bank Indonesia nanti yang menjelaskan Pak Burhanuddin, tapi dari segi pemerintah kita ada langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak yang tidak bagus. Jadi tidak hanya diserahkan kepada otoritas moneter, dalam hal ini Bank harus Sentral ada ya, Pak, ya? Mix ya, karena kan fiscal policy dengan monetary policy itu kan harus sinkron satu sama lain ya, gitu ya. Baik, persoalan di pergerakan rupiah maupun indeks ini bukan cuma supply demand tapi juga sentimen, khususnya yang makroekonomi. Bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat bahwa memegang rupiah itu masih tetap lebih tinggi imbal hasilnya daripada mata uang lain? Baik, ini kesempatan yang baik saya berbicara dengan rakyat, dengan masyarakat kita di seluruh tanah air. Makroekonomi kita baik, ya, cadangan kita kuat, 36 miliar dolar Amerika Serikat, pertumbuhan kita baik, kemudian sebetulnya juga inflasi kita mungkin kenaikan sedikit tapi dalam batas yang bisa dimengerti karena faktor BBM kemarin. Pendek kata tidak ada fundamental yang merisaukan, makroekonomi kita baik, oleh karena itu ini adalah short term gejolak. Anda ketahui juga di luar negeri kan juga dolar terhadap mata uang manapun menguat karena perubahan policy di Federal Reserve yang ada di Amerika Serikat. Jadi saya minta tidak panik, buktinya sekarang kemarin ditutup pada 9.750-an bahkan 9.800, hari ini
kita tutup pada 9.500 sekian. Saya kira sebuah penyelesaian yang baik. Yang penting pengelolaan ke depan. Ya, untuk mengantisipasi eksternal faktor tadi, apakah ada koordinasi khusus, Pak? Ya, ini pengalaman yang bagus, meskipun sangat sementara. Oleh karena itu, saya ingin sinkronisasi, sinergi antara Bank Indonesia dengan pihak pemerintah, terutama BUMN, termasuk jajaran Menteri Keuangan, dipererat sehingga kita mengantisipasi, mengelola bersama, meskipun sekali lagi itu otoritas BI, tetapi kontribusi pemerintah diharapkan bisa mengelola dengan Terakhir, baik. Pak, faktor di luar ekonomi, apakah Bapak bisa memberikan jaminan kepastian bagi investor tidak ada faktor di luar ekonomi yang mengganggu lagi keyakinan mereka untuk Saya kira semua bisa merasakan politik kita, ya, situasi keamanan kita, sekali lagi makroekonomi kita, faktor-faktor sosial, tidak ada yang merisaukan sehingga harus mengganggu makroekonomi khususnya nilai tukar. Oleh karena itu, inilah harus kita kelola bersama. Kita ingin bangkit ekonomi kita, kita ingin maju ekonomi kita. Satu-satunya jalan kita pelihara kondisi nasional kita agar kondusif terhadap pembangunan ekonomi. Baiklah, kita berharap bersama semua itu bisa terjadi, Pak. Baik Pak Presiden, terima kasih sekali untuk waktu dan perbincangan kita, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, itulah perbincangan dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.